Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Memulai cara kita pada hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian 594 ayat 1 sampai 3.
karena Tuhan Yesus Kristus anakmu. Amin. Kita menyanyi nyanyian 41 ayat 2 dan 4. Hukum Taurat yang akan kita dengarkan pada minggu ini yang terambil dari Injil Mazmur 130 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia bangkit, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Demikianlah firman hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian 681 ayat 1 dan ayat 2. Oh
berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah atas pengakuan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita menyanyi dari penyanyian 592 ayat 1.
yang ketiga ini yang terambil dari Injil Markus pasal yang pertama, mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Marilah kita membacanya secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita menyanyi dari buku Nyanyian 45 ayatnya yang 5 dan yang ke-6. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu
pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar pujian dari remaja.
Warga jemaat bagi kita pada hari ini Minggu 14 Desember 2025 dengan topik mengalihkan debata Hatuami Akana Korsia, berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Advent ketiga, statistik abad kisah. Pada hari Jumat 26 Desember 2025 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak, kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan jemaat HKBP Makassar akan membawa surat keterangan dari gereja asalnya. B. Jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 14 Desember 2025 telah pindah jemaat. 1. Keluarga Bertua Sudarus SE, Ibu Lita Juliana Guru Bulton SE dengan 1 orang putra, Alden Mika Bulton, yang beralamat di Jalan Antang Raya, Komplek Beverly Hills, Blok E, nomor 34, wilayah Kolose, pindah ke anggotaan menjadi jemaat Gereja Kristus Yesus Pekanbaru. 2. Keluarga Bapak Fernandes Parulian Sinaga Eskom, Mkom, Ibu Devanda Sintawisa Gurutamba dengan 1 orang putra, Elias Pasihar Sinaga, yang beralamat di Jalan Tun Durasa Permenur Tiniaga Townhouse, Blok N nomor 25, wilayah Korintus, pindah ke anggotaan menjadi jemaat GKI Cipinang Indah. 3. Saudara Sutra Giovanni Arwan, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 8 nomor 93, Asrama Daniel Taldang Ria Wastuta Taman Raya Jaya, wilayah Kolose, pindah ke anggotaan menjadi jemaat HKBP Raja Hombang, Resort Muara Mulia, Distrik 24, Tanah Jawa. Tuhan Yesus memberkati jemaat di tempat yang baru. 3. Dewan Koinonia. Jadwal kebaktian pesta Natal 2025 dan tahun baru 2026 HKBP Makassar. Yang pertama, Natal Amainah HKBP, yaitu di hari Minggu tanggal 21 Desember 2005 jam 18 sampai dengan selesai. Yang kedua, Natal Keluarga di hari Selasa 23 Desember 2025, waktu diatur oleh keluarga masing-masing. 3. Natal Umum di hari Rabu 24 Desember 2025, waktu jam 18.00 sampai dengan selesai. Natal hari pertama yaitu hari Kamis tanggal 25 Desember 2025, mulai pukul 9 sampai dengan selesai, kemudian ada perjamuan kudus. Natal hari kedua Jumat 26 Desember 2025, mulai pukul 9 sampai dengan selesai, kemudian ada baptisan kudus. Ibadah akhir tahun Rabu 31 Desember 2025 pukul 18.00 sampai dengan selesai, dibacakan berita jujur tahun dan laporan keuangan. Selanjutnya ibadah tahun baru di hari Kamis 1 Januari 2026 mulai pukul 9 sampai dengan selesai. 4. Dewan Manturia 5 Dewan Diakonia gerakan Rp5.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. Selanjutnya kesekretariatan. Pada hari ini kita akan mengantarkan persembahan depan altar beramplop sebagai ucapan tanda terima kasih kita atas pelayanan Bapak Sintua Pajaroy Marihot Sinaga sebagai majelis di HKBP Makassar selama 21 tahun 7 bulan. Pada hari Minggu 21 Desember 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia Natal ama dan perempuan. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Selanjutnya pengumuman. A1. Kor wilayah yang melayani ibadah minggu pada tanggal 21 Desember yang akan datang, kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak wilayah A2. Majelis Purna Bakti. Pada hari ini Minggu 14 Desember 2025 gereja kita akan mengadakan acara Purna Bakti Majelis Bapak Sintua Pajaroy Maria Sinaga, alamat BTN 20 Blok B414 wilayah Filipi.
Acara dilaksanakan setelah persembahan ke depan altar gereja, selesai gereja, kebaktian gereja, selesai acara kebaktian di gereja akan kita lanjutkan acara syukuran kepada keluarga Sintua Paja Roy Mario Sinaga Ibu R. Tambunan bertempat di Gedung Sopo Talenta HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. A3 ibadah pos pelayanan Pare-Pare pada hari ini Minggu 14 Desember 2025 akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan Pare-Pare yang dipimpin oleh Pendeta L. Borsino PSTH, Pendeta Fungsional HKBP Makassar dengan liturgi Sintua J. Borusi Barani. Ibadah masuk pukul 16.00 kita. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Selanjutnya 4 penyuluhan mengenai kesehatan kanker dan tumor. Pada hari Jumat 18 Desember 2025 pukul 15.00 sampai dengan selesai bertempat di gedung sekolah minggu, Pengumuman Perempuan HKBP Makassar akan melaksanakan penyuluhan mengenai kesehatan kanker dan tumor oleh Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia dengan pembicara Ibu Miftahul Jana S dan Ibu Mustika Sari AMDF. Bapak Ibu Saudara yang kasih, jemaat yang sakit mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama Nyonya Insinyur N Simatupang KR Guru Simanjuntak, yang kedua Nyonya Sintua B Banjarang JJ Burmanura, ketiga Nona Parulian Guru Pasar Ibu, keempat Aha Manurung, 5 Nyonya Wenen Baru KR Guru Pasar Ibu, 6 Nyonya EJ Sitorus C Guru Panjaitan, 7 Nyonya MP Sritonga Guru Samusir, 8 Nyonya P Silaban Guru Papahan, 9 H Sitorus Pame, 10 Nyonya T Sekanggang Guru Huta Barat, 11 SPP Pasar Ibu, 12 MR Mapau, 13 Nyonya PB Sitorus Guru Sitompul. Bagi jemaat dan keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun, daftar jemaatnya akan berulang tahun dari tanggal 15 sampai dengan 21 Desember 2025. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 11 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 5 orang, dan ulang tahun perkawinan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Selanjutnya jadwal pembukaan Sopo Talenta Gedung Sekolah Minggu itu nanti di bulan Januari dan Februari 2026. Rekapitulasi penerimaan pengeluaran Pesta Puncak Tahun Transformasi 2025 HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan dapat kami informasikan bahwa total penerimaan pada Pesta Puncak Tahun Transformasi penerimaan sebesar Rp129.638.000, pengeluaran sebesar Rp24.677.500, saldo akhir sebesar Rp104.960.500. Laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran dari tanggal 7 dan 13 Desember 2025 maupun pengeluaran kita dan saldo akhir per 13 Desember. Saldo akhir Ruria sebesar Rp109.333.846. Kemudian saldo akhir pos pelayanan gua Rp16.223.500. Kemudian Nagohul Makassar 682, DSH 9.425.220, BPSK Pusat 12.961.689. Demikian warta jemaat yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyi dari penyanyian nomor 39 ayat yang pertama dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama.
syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu selalu mengikuti kami di dalam kehidupan kami ini, sehingga kami Tuhan bersuka cita menyambut Yesus lahir di dalam hidup kami. Di sini kami Tuhan telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima iman-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami semakin kuat dan semakin bersuka cita untuk membawa firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terimalah doa kami ini. Amin. Nats khotbah kita pada minggu Advent ketiga di saat ini tertulis di dalam Mika 7 ayat 7 sampai ayat 13. Mika 7 ayat 7 sampai ayat ke-13. Marilah kita dengar, saya sendiri membacakannya dari altar ini. Demikian bunyinya. Pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terang. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihat dan malu yang akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Maka aku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa bangau tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah pembatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat Advent ketiga bagi kita semuanya. Selamat Advent. Saudara-saudara yang kekasih, jika kita simak nats kita ini, seorang orang percaya yang mengeluh di dalam kehidupannya. Karena apa? Sebenarnya bukan karena dirinya, karena ejekan, karena tuduhan, karena makian, karena tertindas oleh orang-orang berbesar di sekitarnya. Dia mengeluh, dia datang ke hadapan Tuhan, mengeluhkan segala yang ia alami ke hadapan Tuhan. Jadi inilah sebagai pelajaran bagi kita. Tidak ada orang yang selamat tanpa ada keluhan. Bermacam keluhan kita, bermacam tantangan yang kita hadapi di dalam hidup kita ini. Tetapi kepada siapa kita mengadu? Kepada siapa kita
mengadukan segala perkara yang ada di hadapan, yang ada kita hadapi ini. Banyak orang karena perkara atau tantangan yang dihadapi, dia menghindar dari temannya. Seperti yang kita lihat di media massa, karena berlian dari temannya sehingga dia jatuh sakit dan meninggal. Karena apa? Dia tidak tahan oleh bulian itu. Dia tahan melihat orang-orang sehingga menyendiri, menutup diri, sehingga dia sakit dan meninggal. Yang lain kita tiru, selama dalam hidup kita ini pasti banyak tantangan, pasti banyak yang kita hadapi, tetapi sebagai orang yang beriman kita harus seperti Mika yang kita baca tadi. Dia menghadapi dari orang-orang pembesar, dia menghadapi segala cobaan itu, tetapi dia mengatakan di dalam hidupnya, pertama dia mengaku bahwa dia adalah orang berdosa. Dia mengaku yang ia alami itu sebagian dari dosa yang ia alami, yang ia lakukan. Jadi tidak sebersih, tidak sebersih dia. Dia mengaku bahwa layak dia terima karena dia itu berdosa. Jadi di sini Mika dia melihat kejadian, dia melihat situasi, dia melihat pejabat-pejabat di negara itu tukang korupsi. Tukang korupsi sama seperti yang kita hadapi sekarang ini, kan? Sama, dari tingkat atas sampai bawah banyak. Seandainya negara kita ini tidak tukang korupsi, sebenarnya negara kita ini adalah kaya. Coba kita lihat, semuanya ada di negara kita ini. Semuanya ada, mau minyak, mau gas, lumbung padi. Daerah kami, daerah Aceh sampai lumbung padi. Apa yang tidak ada? Rempah-rempah, segalanya ada. Tapi kemana? Emas, harta kita banyak sebenarnya. Itu saya sebenarnya waktu kami masih duduk di sekolah Bolvo, ada dari satu negara datang ke lokasi kami, ke sekolah kami, ke kampus kami, mengatakan seperti ini: jika mau orang Batak memberikan Danau Toba kepada kami, katanya mereka mau memberikan 1 unit mobil per kakak Tapanuli Utara. Dulu Tapanuli Utara dari Tarutung sampai perbatasan Patapan. Itu dulu. Belum seperti sekarang itu dibagi-bagi, ada Umpang, ada Tubasa, apa. Itu belum. Karena apa? Mereka sudah lihat apa yang ada di sana. Mereka sudah tahu harta apa yang ada di Danau Toba itu. Itu makanya kita mengatakan sebenarnya negara Indonesia ini cukup kaya, tetapi miskin di dalam pengetahuan, miskin di dalam peradaban. Seperti itulah yang Mika lihat di dalam negaranya, melihat dengan penindasan kepada orang miskin, kepada orang lemah, kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan juga dia melihat
dipertontonkan. Ya, memang mereka itu bisa kita lihat di dalam aturannya sungguh benar mengikuti aturan, tetapi hanya sebatas aturan saja. Aturan keagamaan bisa kita mengatakan angkat jempol. Beribadah sesuai dengan yang diaturkan. Tetapi yang kita lihat, apakah hanya itu cukupkah? Keaktifan kita beribadah itu kita tunjukkan kita itu sudah benar. Cukupkah di situ? Tidak. Kalau kita menunjukkan diri kita sebagai orang beragama, ya benarlah hormat kepada yang lebih tua, hormat berbicara dengan benar, jangan asli. Itu yang mau kita perlihatkan. Berbuatlah dengan baik agar kita benar di hadapan Tuhan. Karena yang mau kita tunjukkan bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi mau kita tunjukkan kepada Tuhan. Inilah aku Tuhan, hidupku kuserahkan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah kegalauan itu Nabi Mika mempunyai harapan. Dia tidak sekalipun dia galau, sekalipun dia merasa sedih, sekalipun dia merasa tidak enak melihat sekelilingnya, tetapi dia mempunyai pengharapan. Pengharapan inilah yang mau kita tiru. Pengharapan apa? Sekalipun musuh-musuhnya mendoakan dia, mengatakan biar dia jatuh dan jatuh, dia mengaku, sekalipun aku jatuh, tetapi aku akan bangun kembali. Dia mengakui bahwa dia tersandung. Dia mengakui bahwa dia terjatuh, tetapi tidak di dalam dia jatuh itu dia tidak tinggal diam. Dia bersorak minta tolong kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk mengangkat dia kembali. Jadi kegagalan bukan suatu alasan untuk berdiam diri. Kegagalan tidak menjadi suatu membuat kita untuk terpuruk selamanya. Tidak. Kegagalan bisa mengangkat kita kembali, dan kegagalan itu mengingatkan kita agar kita bangkit kembali. Seperti Mika di sini, dia bangkit kembali dan bersemangat kembali dan minta tolong kembali kepada Tuhan agar Tuhan sudi mengangkat dia untuk maju. Itu sebabnya dia mengatakan, ayo musuh-musuhku, sekalipun kamu mengatakan aku sudah terpuruk hari ini, tetapi karena Tuhanku yang aku percayai mengangkat aku kembali, dan aku akan bangun kembali, dan aku akan berteriak kembali mengatakan kebenaran. Jadi Mika di sini sebenarnya dibully mereka karena mengatakan kebenaran. Karena dia mengatakan kebenaran Tuhan, dia mau menegur pejabat, dia mau menegur orang-orang di sekitarnya bila melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu sebenarnya dibully. Jadi kita sadar-sadar terkasih, jika kita dibully karena kebenaran, jangan takut. Kita tidak akan mati dengan bulian seperti itu. Karena kita beriman, karena kita kuat dalam Tuhan. Jadi di sini dia mengaku bahwa hukuman Tuhan sebenarnya kepada Israel karena perbuatan-perbuatan mereka. Seperti yang saya dalam khotbah saya 3 minggu yang lalu, kejadian yang dialami atau korban
atau musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Tapanuli, Sumatera Utara, Sumatera Barat dengan Aceh, itu mengingatkan kita akan perbuatan-perbuatan kita. Kenapa? Kita sendiri yang mendatangkan musibah itu. Kenapa kita sendiri? Ya, biar bagaimanapun kalau kita tidak kita jaga ekologi, ya kan? Kita sendiri yang mengalaminya. Setelah kita, ya memang sebenarnya mereka-mereka yang pejabat itu yang membuat. Tapi bisa kita berteriak untuk memohon dihentikan penebangan penggundulan hutan. Dan kemarin saya katakan, ya salah satu tempat pelayanan saya yang saya alami, Tapanuli Tengah, sudah memang sudah rahasia umum. Di sana banyak perselingkuhan. Ya, kita tahu. Bahkan selama saya 8 tahun pelayanan di sana, ada 2 sintua kena pecat, dan juga kena siasat gereja karena ketahuan berselingkuh. Belum nggak sahat tapi lo atas itu Mesir Kona nama dia tuh hati mengenai nama ibadah. Kita menangis sebenarnya, termasuk saya ikut menyelidiki si bapak itu kenapa seperti itu. Kalau di sana terjadi seperti itu, di sini dulu di Israel seperti perlakuan seperti itu sebabnya Tuhan menghancurkan, menghukum bangsa Israel, menghukum kota Yerusalem, memporak-porandakan, menghancurkan. Jika terjadi di kalangan rumah tangga seperti itu, hancurlah rumah tangga itu, hancur. Itu contoh yang kecil kita lihat di sini, hancur. Tuhan tetap setia di dalam janjinya. Jika mereka datang ke hadapan Tuhan, jika mereka mengakui dosanya dan bertobat seperti epistel yang dibaca tadi, bertobatlah, kerajaan Allah sudah di tengah-tengah kita, sudah dekat. Bertobatlah. Pertobatan itulah yang Tuhan tunggu, sehingga Dia mengatakan kota Yerusalem akan dibangun kembali. Kota Yerusalem, pagar temboknya akan dibangun, akan diperluas kembali ketika mereka itu sudah bertobat. Pertobatan yang paling penting bagi Tuhan. Semua kita ini manusia lemah, manusia berdosa. Semua kita yang ada di sini, semua telah melakukan banyak dosa. Agar jangan sampai kita terjatuh kembali untuk kedua kalinya, bertobatlah, tinggalkan segala kekurangan, segala kesalahan, segala yang membuat hati Tuhan tidak senang. Agar kita bisa dibangun dengan rohani, kuat di dalam iman, tumbuh di dalam pengharapan, seperti apa yang dikatakan di sini. Ini sebagai penghiburan kepada manusia Israel, sebagai penghiburan kepada orang percaya, kepada orang yang datang kepadanya yang telah bertobat, akan Tuhan bangun. Akan Tuhan berikan lagi yang lebih indah, yang lebih menyenangkan bagi kita. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dia adalah setia, kasihnya selama-lamanya. Dia adalah konsisten akan janjinya.
Manusia bisa mengingkari janji, tetapi Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara-saudara kekasih, seperti yang saya katakan tadi, sebagaimana Mika mengalami kejadian yang di tengah-tengah bangsa Israel, demikian juga kita mengalami di negeri kita yang kita cintai ini. Karena kita lihat memang orang yang bermodal yang bisa berbicara, orang yang ada yang kaya yang bisa membuat sesukanya. Karena apa? Karena pengadilan bisa disuap, bisa dibeli, bisa ditawar. Itulah yang terjadi di negara kita ini. Makanya kita doakan agar negara kita ini dipulihkan dengan kejadian-kejadian yang ada sekarang, bisa memulihkan kita agar kita pulih dari penyakit itu, penyakit korupsi, penyakit kebohongan, penyakit kehausan kejabatan dan yang lain-lain. Kita dipulihkan, bukan mengatakan tidak menghargai, tidak bangga dengan jabatan itu, tetapi kebanggaan itu harus menundukkan kita mengucap syukur kepada Tuhan bila kesempatan diberikan Tuhan bagi kita untuk menata, untuk memimpin, untuk bekerja dan yang lain-lain. Berarti bila pekerjaan diberikan Tuhan kepada kita, kita diberikan kesempatan. Itu adalah kesempatan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan itu bagi kita, mari kita pergunakan dengan baik-baik. Bekerja dimanapun kita bekerja, kita memakai bahwa berarti kita dipakai Tuhan untuk melayani di sana. Dalam prinsipnya, pekerjaan manapun kita, dalam prinsipnya itu adalah pelayanan. Ataukah itu di dalam pembengkelan, itu melayani juga. Bukan hanya di gereja melayani. Kalau kita ibaratnya di perusahaan orang kita bekerja, itu pelayanan juga. Pakailah waktumu, pakai akal budimu, pakai tenagamu untuk melayani di sana. Guru juga melayani, mengajar anak-anaknya bagaimana agar pintar. Seorang guru tidak pernah membuatkan anaknya agar bodoh. Sama dengan orang tua, tanggung jawabnya dia itu. Bagaimana dia agar mengangkat anak-anaknya. Jika anak-anak muridnya berhasil, berarti kebanggaan seorang guru bisa mendidik seorang anak menjadi anak yang baik, anak yang maju, anak yang pintar dan berkualitas. Sehingga kita bersukacita. Oleh karena itu, semua kita berarti terpanggil menjadi pelayan di tengah-tengah dunia ini, di setiap pekerjaan kita. Mari kita belajar seperti Mika di sini, memakai segala yang ada. Kalaupun ada kelemahan kita itu, seperti Mika mengaku kelemahan itu di hadapan Tuhan dan mau untuk bangkit kembali dan bangkit untuk menunjukkan dirinya sebagai pilihan Tuhan di tengah-tengah Israel. Kalau kita adalah pilihan Tuhan di tengah-tengah masyarakat kita ini, mari kita pergunakan. Jadi rajinlah belajar. Jika rajin kita belajar, rajinlah mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan akan bekerja di dalam diri kita. Suara Tuhan akan bekerja di dalam diri kita untuk menggerakkan hati kita berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Itulah sebagai topik dari kita, berharap. Harapan kita Allah melakukan yang lebih baik lagi kepada diri kita. Allah yang melakukan, yang menggerakkan kita, yang menyelamatkan kita untuk melakukan yang lebih sesuai dengan kehendaknya. Berdoalah setiap saat, gantungkanlah harapan kepada Tuhan agar kamu menerima yang lebih indah, yang lebih sukacita lagi. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami mendengarkan firman Tuhan lewat dari pekerjaan Mika. Tuhan, kami sering seperti Mika, Nabi Mika di dalam kehidupan kami. Sekali kami pun berjuang agar kami melakukan kebenaran Tuhan di dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, kami sering terjatuh di dalam lumpur kegelapan itu. Tolong kami Tuhan, ingatkan dan kuatkan kami, agar kami bangkit dari keterpurukan kami, sehingga kami boleh menunjukkan di hadapan di sekeliling kami kebenaran-Mu. Kuatkan kami Tuhan, ingatkan kami, agar kami Tuhan dalam pengharapan kami bisa menunjukkan bahwa kami anak-anak yang Tuhan pilih di dunia ini untuk melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kami. Lihatlah Tuhan, negara kami ini betapa hancurnya oleh penguasa-penguasa di dunia ini, sehingga yang menanggung akibatnya adalah rakyat kecil yang tidak mampu berbuat apa-apa. Ingatkan para pemimpin kami, penguasa kami, dan juga ingatkan Tuhan orang-orang yang bekerja di dalam pekerjaannya, agar mereka bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak mengandalkan hanya mencari keuntungan pribadi. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu di Makassar ini, agar kami juga menjadi terang di tengah-tengah Makassar ini. Jika Tuhan memberkati kami, jika Tuhan menyuruh kami menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat yang ada di kota Makassar ini, Makassar ini juga bisa terang karena kuasa yang Tuhan berikan kepada kami lewat daripada suara kami yang sangat kecil ini. Tetapi jika Tuhan memberkati, itu bisa menjadi besar, menjadi berkuasa di setiap keliling kami yang bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami membawakan hari ini bahwasanya seorang dari penatua kami, sintua kami akan mengadakan pemberangkatan pensiun. Berkatilah mereka Tuhan, sekalipun pensiun dari sintua, tetapi dari hadapan-Mu, dari tugas yang dia terima sebagai sintua, tidak akan pensiun dari dia. Dia tetap melayani, memberikan kebenaran di sekelilingnya. Tuhan Yesus, juga saudara kami yang akan pindah dari Huria Akademi Makassar ini, keluarga Bertua Sitorus, keluarga Bapak Fernandes, juga Saudara Sutra, Giovanni Arwan, berkatilah mereka Tuhan di gereja yang baru, agar mereka bisa Tuhan menunjukkan, memberitahukan bila mereka pindah dari gereja Akademi Makassar ini menjadi berkat di gereja mereka masing-masing, sehingga orang-orang yang mendengarkan gereja Makassar akan menjadi bersukacita karena berbuah di dalam iman anak-anak-Mu yang telah pindah dari sini. Juga Tuhan, program Natal kami yang akan kami lakukan di dalam minggu depan, Tuhan Yesus berkati Tuhan, agar Natal yang akan kami buat bukan hanya seremonial saja, tetapi Yesus akan lahir dalam kehidupan kami,
sehingga kami Tuhan semakin berbuah, menunjukkan buah yang indah di tengah-tengah masyarakat kami, sehingga Tuhan terpuji nama-Mu dari kehidupan kami. Juga Tuhan kami bawakan kepadamu segala program yang ada. Saudara kami akan melayani kepada Pare, pendeta, pos bina sinaga, dan juga sintua kami di Guru Sekarani yang akan berangkat nanti ke Pare. Tuhan berkati mereka Tuhan perjalanan. Tuhan berkati, Tuhan bertemu mereka di Pare, agar mereka Tuhan bersuka cita dan kembali lagi ke Makassar ini, sukacita dari Tuhan. Juga kami bawakan Tuhan saudara-saudara kami yang sakit, 13 orang yang sudah dirawat di rumah. Berkati mereka Tuhan, berkati obat yang mereka makan menjadi pemulihan bagi mereka Tuhan, agar mereka bisa sehat kembali, agar mereka bersuka cita memuji nama-Mu. Jika mereka Tuhan tidak bisa seperti sedia kala, berikan kepada pengharapan Tuhan, tetap berpengharapan kepada apapun penyakit yang dia alami Tuhan. Mereka berserah hanya kepada-Mu saja, dan Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Juga Tuhan kami bawakan kepada-Mu saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini, ulang tahun kelahiran, yang dewasa ada 11 orang, anak-anak sekolah minggu 5 orang. Juga Tuhan ulang tahun keluarga, kami serahkan mereka kepada-Mu Tuhan Yesus. Berikan panjang umur, berikan kepada mereka sukacita, berikan kepada mereka berkat yang berlimpah Tuhan. Ingatkan Tuhan mereka agar tetap mereka tunduk hanya kepada-Mu, dan juga Tuhan memberikan sukacita kepada orang lain, agar mereka Tuhan menjadi berkat. Terlebih-lebih Tuhan pernikahan, ulang tahun pernikahan, agar rumah tangga mereka Tuhan menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat kami ini. Rumah tangga Kristen, rumah tangga yang terberkati. Juga Tuhan Yesus kami serahkan kepada-Mu semua kategorian yang ada di gereja kami ini, dari anak sekolah minggu, remaja, naposo, dan juga orang tua. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan. Kami jangan terlena di dalam suasana Natal ini. Jangan karena sukacita itu jadi lupa menyerahkan diri kami kepada-Mu. Tuhan Yesus, sukacita kami hari ini Tuhan, Tuhan tetap hadir di sana. Tuhan tetap ingatkan kami Tuhan, agar Tuhan terpuji, bukan diri kami, bukan perbuatan kami, tetapi Tuhan termuliakan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami telah banyak berbuat dosa, ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu menerima berkat yang berlimpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa permohonan kami ini. Amin. Mari kita puji Tuhan lewat lagu buku nyanyian nomor 539. Siap.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dari dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.